Yesus sebagai orang Israel sudah pasti dia berbahasa Ibrani. Tetapi kenapa dalam Injil memakai bahasa Yunani? Terjemahan Alkitab yang begitu banyak sama sekali tidak mengganggu major teologi atau prinsip-prinsip yang utama dalam keimanan Kristen. Ini hanya berbicara terjemahan kata-kata, tetapi maknanya itu tidak diubah. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Nah Bapak Ibu Saudara, video hari ini merupakan video lanjutan dari video kami yang sebelumnya, yaitu kami membahas sebuah video dari akun YouTube yang bernama Mualaf Center Hagia Sophia. Nah, Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita akan bertanya lebih lanjut kepada Gideon hari ini. Halo bro. Ya bro, kita lanjutkan pertanyaan yang kemarin bro. Lanjutkan video yang kemarin. Pertanyaan lanjutannya yang pertama untuk hari ini bro. Jadi pada episode yang sebelumnya itu kita membahas bagaimana mereka membicarakan tentang Yesus yang datang. Sekarang mereka membahas tentang Alkitab atau firman itu sendiri. Nah bro, pertanyaan yang pertama untuk hari ini, menurut mereka Al-Quran yang diturunkan itu pada zaman yang tepat, di mana zaman itu tidak berubah lagi, sama seperti sekarang bro. Beda dengan Alkitab yang zamannya berubah-ubah dari dulu sampai sekarang. Contohnya yang mereka anggap adalah masalah umur, karena zaman dulu tuh orang umur bisa sampai ratusan tahun, zaman sekarang nggak ada yang sampai ratusan tahun. Jadi menurut mereka itu tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, tidak tepat untuk zaman sekarang. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro? Iya, ini ya, Al-Quran itu kan kalau kita melihat sejarahnya itu pada abad ke-7 dan ke-8 ya. Abad ke-7 dan ke-8 kisaran di sana gitu ya. Ya abad ke-8 lah. Nah, apakah abad ke-8 sampai abad ke sekarang ini tidak mengalami perubahan zaman? Saya ingin bertanya, apakah zaman dulu memiliki gadget? Apakah zaman dulu memiliki alat transportasi mobil? Apakah zaman dulu memiliki komputer? Apakah zaman dulu memiliki sebuah sistem pemerintahan yang sama dengan sekarang? Apa yang dikatakan tidak berubah? Apa yang saya tanyakan semua berubah semua ke zaman sekarang. Kita harus memahami di sini bahwa kalau memang Anda ingin berniat, pertama nih, Anda ingin berniat untuk berkata bahwa ya sudah Alkitab tidak layak untuk dipercaya, ya tidak perlulah untuk mencari-cari seperti itu gitu ya. Yang pertama, karena di mata Anda selalu Alkitab tidak akan pernah konsisten meskipun dia konsisten. Nah, kita harus memahami bahwa Alkitab itu menuliskan tentang progresivitas kehidupan manusia yang dimana selaras juga Tuhan itu membimbing mereka di dalam segala zaman kehidupan. Buktinya dimulai dari Adam dan ditutup oleh sampai Wahyu, di mana nubuatan Tuhan dengan akhir dari segalanya yang ada. Jadi sebenarnya Alkitab itu berdiri sendiri, tidak ada juga membutuhkan kitab-kitab lain gitu. Kitab suci lain nggak ada. Nah maka Alkitab itu menjelaskan Alfa dan Omega. Firman Allah yang Alfa, firman Allah juga yang Omega. Ini kan jelas sekali. Ya. Nah, kita juga perlu memahami bahwa kalau Anda bilang Alkitab tidak konsisten, maka Anda juga harus belajar kitab suci Anda. Apa yang dituliskan di dalam surah 3 ayat 3 sampai 4. Apakah Anda berani berkata bahwa
yang tertulis di sana yang pernah diturunkan oleh Allah menurut iman dari orang Muslim. Apakah Anda berani berkata yang Allah turunkan salah? Ini pertanyaan saya kan. Anda tidak bilang bahwa Taurat dan Injil tidak konsisten. Maka surah 3 ayat 34 maksudnya Anda juga sedang membicarakan itu. Anda sedang membicarakan bahwa Allah tidak konsisten. Maksud Anda kah begitu? Maka itu saya bilang bahwa agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, itu konsep yang sebenarnya bagi saya itu juga adalah konsep yang bijak dari Nabi Muhammad. Jadi tidak usah melihat agama saya dari kacamatamu. Saya tidak perlu melihat agamamu dari kacamata saya. Yang penting kita sebagai manusia di mana kita beragama, kita memiliki buah atau hasil dari agama keyakinan kita. Itu kan yang penting. Ya, jadi menurut saya Alkitab itu konsisten sekali. Kalau Anda menanya saya bisa jelaskan mengapa Alkitab sangat konsisten di dalam segala kehidupan zaman manusia. Jadi ya demikian bro. Ya bro, pertanyaan yang kedua bro. Jadi mereka menyatakan bahwa Alkitab itu tidak ada yang asli lagi. Terbukti dari banyak sekali versi Alkitab pada zaman sekarang dengan begitu banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa dan itu beda-beda menurut mereka. Poin-poinnya beda-beda. Nah bro, pertanyaannya bukti dari bahwa Alkitab itu tidak ada yang asli yaitu Yesus sebagai orang Israel sudah pasti dia berbahasa Ibrani. Tetapi kenapa dalam Injil memakai bahasa Yunani? Jadi menurut mereka karena hal tersebut jadi tidak ada keaslian lagi dalam Alkitab. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro? Iya, pertama saya jelaskan dulu. Alkitab itu memiliki banyak terjemahan untuk mencakup banyak jiwa. Terjemahan Alkitab yang begitu banyak sama sekali tidak mengganggu major teologi atau prinsip-prinsip yang utama dalam keimanan Kristen. Ini hanya berbicara terjemahan kata-kata. Tetapi maknanya itu tidak diubah. Makna tetap makna. Ide Allah tetap ide Allah. Mau bahasa manapun, Alkitab manapun, kalau dipelajari dengan baik, dengan bijak, justru pluralisme dari bahasa, keberagaman bahasa, itu dapat menjadi sarana bagi pembelajaran. Jangan memandang Tuhan ciptakan manusia itu dengan keberagaman. Lalu Anda memandang keberagaman itu adalah hal yang jelek, gitu maksudnya. Maksudnya berarti ide Allah gimana tentang keberagaman? Salahkah? Nah ini kan harus dimengerti gitu ya. Harus menjadi bijak untuk dalam memandang keberagaman yang ada. Nah mengenai Yesus berbicara dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Yahudi, Ibrani, ya, juga bahasa Yunani, juga bahasa sehari-hari Aramaik. Nah, memang para rasul ini juga menuliskan perjanjian baru yang originalnya di dalam bahasa Yunani perjanjian baru. Kenapa demikian? Karena pasca kebudayaan dari Helenistik. Ya, di mana Yunani Alexander the Great itu melakukan persebaran budaya untuk interaksi yang lebih mudah. Nah, artinya bahasa Yunani itu adalah bahasa internasional pada saat itu. Bahasa yang bisa dimengerti oleh sebagian banyak orang-orang. Ya. Jadi tujuan para rasul menuliskan originalnya di dalam bahasa Yunani supaya semakin banyak orang dapat membaca dan memahami. Karena memang perjanjian yang baru dikatakan oleh perjanjian lama, perjanjian yang baru itu akan ke bangsa-bangsa. Jadi ini adalah penggenapan dari apa yang dituliskan di dalam perjanjian lama. Mengapa salah? Itu kan menurut Anda salah.
gitu kan. Jadi umpama gini lah, umpama ada seseorang yang seorang Indonesia, warga negara Indonesia, menulis buku dengan tujuan supaya dapat go internasional. Menulis buku tujuannya untuk dapat menjadi novel atau buku tentang ilmu pengetahuan untuk yang go internasional. Lalu penulis ini menggunakan bahasa Inggris di dalam penulisannya sebagai syarat untuk mengirimkan kepada orang-orang lain supaya orang lain lebih mudah memahami daripada kalau Anda memakai bahasa Indonesia. Nah, apakah berarti kalau si penulis menulis dalam bahasa lain dari bahasa kebangsaannya, apakah berarti itu bukan original? Saya mempertanyakan itu. Coba Anda jawab gitu ya. Karena saya mendapat info bahwa bapak-bapak yang ada di dalam YouTube tersebut adalah bergelar profesor atau ahli kristolog gitu ya. Jadi menurut saya perlu sekali dalam memahami itu gitu. Jangan cepat-cepat dalam kesimpulan. Demikian, bro. Iya, bro. Tadi sih mereka bukan profesor sih, bro, dokter. Mereka menyebut mereka dokter dan ahli kristolog, bro. Nah, pertanyaan yang ketiga, bro. Pertanyaan yang terakhir pada hari ini. Jadi di situ ada seorang dokter tadi dan dia mengaku bahwa dia seorang penulis buku dan pengajar. Nah, dia menyatakan bahwa ada begitu banyak buku yang dia tulis, tetapi dia nggak bisa hafal buku itu. Tetapi Al-Quran dia bisa hafal, karena ini memang betul-betul dari Allah, jadi memang bisa dihafal. Dan dia menyatakan, kalau semua kitab dibakar, maka yang bisa dituliskan, yang bisa ditulis ulang dan akan tetap ada, ya hanya Al-Quran, karena memang ini dari Allah. Sedangkan kitab-kitab yang lain tidak dihafalkan dan sudah pasti akan hilang ketika itu dibakar. Bagaimana, bro, menanggapi hal tersebut, bro? Iya, saya jadi teringat kepada teman saya. Teman saya itu sangat fans berat sekali dengan satu band di Indonesia yang memang terkenal sekali. Nah, beliau ini hafal satu album lagu-lagunya. Oh, berarti dari Allah. Iya. Kan ukurannya bisa dihafal. Itu kan ukurannya. Nah, maka itu kita harus memahami bahwa orang Kristen tidak pernah dituntut. Namun orang Kristen yang menerima keselamatan pasti di mana firman itu ada penuntun hidup yang menuntun, membimbing, mengajar, menyatakan kesalahan orang Kristen supaya prinsip-prinsip kualitas dari firman itu, kehendak Allah, keinginan Allah itu dapat terpancar dari dirinya. Jadi fokus orang Kristen kepada firman Tuhan bukan mengenai hafal, tetapi understanding atau pemahaman. Kita harus memahami itu. Jangan kita bilang bahwa kalau hafal berarti dari Allah. Ya, teman saya juga hafal, itu panjang juga ya. Satu album, 2 album itu berapa panjang itu lagu itu. Jadi, nah, sekarang juga kalau kita berbicara mengenai kalau semua kitab dibakar, ya berarti yang bisa ditulis ulang hanya Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaan saya itu adalah pertanyaan menimang-nimang atau bagaimana? Itu pertanyaan imajinasi atau gimana? Ya kan? Posibilitas untuk terjadi tidak mungkin juga ya. Nah, pertanyaannya gini, nah. Kalau buku matematika dibakar, apakah kita akan bisa lupa 1 tambah 1 sama dengan 2? Tidak akan pernah bisa. Karena prinsip itu hidup di dalam memori kita.
Prinsip itu hidup dalam keyakinan kita. Kita yakin 1+1 sama dengan 2. Begitu juga dengan orang Kristen. Orang Kristen yang intim, yang bergaul karib dengan firman Tuhan, pasti akan mengerti banyak sekali prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan dan Tuhan kehendaki. Jadi meski misalkan ada sebuah kecelakaan, di sebuah rumah terbakar, Alkitabnya hilang misalkan. Apakah tiba-tiba dia akan lupa? Tidak. Dia akan tetap bisa mengajarkan anak-anaknya, dia tetap bisa mengajar mungkin orang-orang sekitarnya tentang apa kehendak Allah, keinginan Allah, sistematika teologinya, prinsip-prinsipnya. Itu tetap bisa karena itu bertumbuh di dalam hati dan pikiran. Seperti itu. Itulah orang Kristen. Maka di dalam Anda perlu membaca di dalam Yeremia 31 ayat 33 dan Yehezkiel 11 ayat 19. Itu digenapi di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Digenapi itu dengan dasar janji Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 26. Ini sudah jelas sekali sistematikanya. Ya, silakan kalau Anda masih mau berkata bahwa salah. Nah, kembali ya, seperti tadi saya bilang, bahwa jika Anda berkata tentang Alkitab seakan-akan Alkitab memiliki sebuah keburukan yang sehingga tidak layak dianggap sebagai kitab suci, saya ingin bertanya kepada Anda, bukankah Taurat dan Injil di dalam surat 3 ayat 3-4 tadi yang saya singgung, bahwa itu diturunkan oleh Allah. Nah, sekarang kalau Anda menghina-hina Taurat Injil, sekarang saya tanya kembali, bagaimana dengan prinsip surah 5 ayat 44, yang dimana Allah akan menjaga kitab-kitabnya? Maka menurut saya tidak akan lebih lanjut di dalam keislaman, karena saya yakin Anda dan umat Islam, banyak ustadz, banyak ulama, banyak habaib, mungkin lebih mengerti daripada saya tentang keislaman. Jadi saya tidak akan lanjut ke dalam situ, tapi ini sebagai perenungan saja. Perenungan saja supaya Anda itu berpikir bahwa tidak layak saya sebagai orang yang beragama, yang seharusnya menjadi orang soleh, itu menyakiti orang lain, menyakiti keyakinan orang lain. Jika Anda mau berargumen, argumenlah secara netral melalui penelitian-penelitian, observasi-observasi yang secara netral itu dilakukan dengan bijak. Nanti kesimpulannya baru dapat di sana. Nah, ini kan pertanyaan saya. Anda coba renungkan. Dan saya tidak akan mengintimidasi. Saya tidak ingin menyakiti keyakinan orang lain. Karena saya yakin Anda lebih mengerti Islam daripada saya. Saya tidak perlu berbicara Islam kepada Anda. Karena Anda lebih mengerti Islam daripada saya. Tapi kalau Anda berbicara Kristen dan tentang prinsip-prinsipnya, berbicara tentang Kristen, Anda harus siap untuk ditegur, dinilai dari pemahaman orang Kristen. Nah, menurut saya, jadi jangan berusaha keras untuk mengada-ada, kira-kira mengada-ada gitu ya, supaya Alkitab ini terlihat sebagai kitab yang akan runtuh dan kitab yang salah. Nah, ini peneguran saya aja. Dan saya nggak akan pernah lebih lanjut lagi untuk membahas Al-Quran. Karena saya yakin banyak ustadz, banyak ulama, juga banyak umat-umat muslim yang lebih ngerti tentang Islam daripada saya. Jadi saya serahkan kepada mereka. Gitu. Dan saya tidak mau menyentuh itu. Jadi demikian, bro. Ya bro, thank you bro udah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap kita yang menyaksikan video ini? Ya, saya ingin sampaikan, percayalah kepada firman Tuhan yang memang dari awal mulanya adalah perantara antara kita dengan Tuhan untuk mengenal Tuhan.
Dan ini semua telah dinyatakan kepada kita, dan bagi orang-orang yang memiliki iman kepada Alkitab, kitab suci, dan segala isinya. Ya, kita adalah orang-orang yang sepatutnya menghidupi prinsip-prinsip dan kualitas-kualitas dari gambaran yang Tuhan inginkan kepada manusia untuk manusia lakukan. Jadi kita sebagai orang Kristen harus lebih lagi mencintai firman Tuhan, karena sumber kehidupan adalah firman Tuhan. Seperti yang pernah Yesus katakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari segala perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan itulah kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen, untuk dapat bertumbuh dan selalu bertumbuh di dalam iman yang benar, iman dalam Yesus Kristus. Terima kasih, Bro. Ya, terima kasih Dion untuk hari ini, dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk share kepada setiap orang yang kita kenal, supaya semakin banyak orang bisa belajar firman Tuhan. Sampai ketemu di video selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.